Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah analisis resiko lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sulfametosazol. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama di sini ada Isnaini Hidayati, lalu ada Salsabila Natania Putri, ada saya Anissa Nuroktarina, dan ada Putri Regina Mawardini. Next. Berikut merupakan poin-poin pembahasan kami. Yang pertama itu ada perhitungan intake, yang kedua ada karakterisasi resiko, dan yang ketiga ada manajemen resiko. Yang pertama akan dibahas oleh Mbak Salsa, dipersilahkan. Sulfametosazol. Rumah sakit merupakan tempat di mana sulfametosazol menjadi sumber terbesar mencemari lingkungan dan terpapar ke dalam tubuh manusia. Sulfametosazol masuk ke dalam lingkungan dikarenakan bercampurnya bekas bungkus obat dengan sampah rumah tangga atau obat yang dibuang sembarangan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sulfametosazol yang berada dalam lingkungan tentunya memiliki potensi terpapar pada manusia, misalnya seperti tidak sengaja tertelan atau termakan sesuatu yang terkontaminasi oleh limbah yang mengandung sulfametosazol. Limbah sisa antibiotik sulfametosazol ini bisa tertransfer ke tubuh manusia melalui organisme yang terpapar dan kemudian diolah, lalu dimakan, tetapi selain tidak sengaja tertelan. Limbah sulfametosazol kemungkinan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui kegiatan pemanfaatan badan air seperti mandi, mencuci, dan minum. Selanjutnya adalah perhitungan intake. Perhitungan intake diperlukan untuk mengetahui tahapan analisis pajanan dengan menghitung asupan di mana perolehan hasil asupan non-karsinogenik adalah dengan membandingkan antara konsentrasi laju asupan, frekuensi pajanan tahunan, durasi pajanan dengan berat badan, serta periode waktu terpapar. Penggolongan umur dan penggolongan berat badan diperlukan dalam perhitungan intake karena keduanya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit maupun pajanan toksik atau bahan kimia. Selain itu, perhitungan konsentrasi juga diperlukan dalam perhitungan intake sulfatmetosazol. Selanjutnya, karakterisasi risiko. Karakterisasi risiko merupakan proses integrasi informasi yang terdiri dari identifikasi hazard, asesmen dosis respon atau menentukan nilai toksisitas, dan asesmen paparan atau perhitungan intake. Dalam asesmen paparan sendiri terdapat 3 pathway, yakni dermal, paparan yang diakibatkan dari sentuhan tangan, oral, paparan yang berasal atau berhubungan dengan mulut, dan pathway inhalasi atau paparan yang berasal pada saat proses menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Kemudian dari 3 pathway tersebut dilakukan karakterisasi risiko pada pathway apa yang memiliki nilai intake yang lebih dominan atau nilai paparan yang paling banyak. Sulfametosazol sendiri dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui organisme yang terpapar dan kemudian diolah lalu dimakan, tetapi selain tidak sengaja tertelan, limbah sulfat metosazol kemungkinan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui kegiatan pemanfaatan badan air seperti mandi, mencuci, dan minum. Dalam hal ini, pathway yang sesuai atau lebih dominan menurut karakterisasi risiko pada sulfametosazol yaitu pada pathway oral, karena oral menjadi perantara utama masuknya sulfametosazol ke dalam tubuh seperti kegiatan makan dan minum dari sumber yang telah tercemari sulfametosazol. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu upaya
yang didasarkan pada informasi terkait risiko kesehatan yang diperoleh melalui suatu analisis risiko untuk mencegah dan menanggulangi ataupun memulihkan efek yang merugikan kesehatan oleh paparan dari sulfametosazol. Dalam manajemen risiko, khususnya analisis risiko lingkungan, prinsip pengelolaan risiko dilakukan apabila tingkat risiko lebih dari 1. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa terpaparnya sulfat metosazol dikarenakan adanya paparan dari intek. Agar masyarakat lebih aman, diperlukan pengurangan jumlah konsumsi dengan dilakukannya sosialisasi serta penanganan sanitasi seperti penggunaan masker dan pembatasan penggunaan air yang terkontaminasi dengan sulfat metosazol, ataupun mengkombinasikan dengan air dari sumber yang tidak tercemar. Selain adanya komunikasi resiko dengan masyarakat, harus ada bantuan dalam pemangku jabatan untuk turun membantu kondisi tersebut. Dalam penerapannya, tidaklah mudah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi resiko. Salah satunya adalah kepercayaan, di mana masyarakat yang kurangnya edukasi menganggap bahwa air yang hanya direbus dapat membunuh kuman dan mematikan sulfat metosazol yang sebenarnya tidak dapat dilakukan. Kekhawatiran risiko yang terjadi pada zat paparan sulfat metosazol akan meningkat dengan adanya pengaruh dari sulfat metosazol ke anak-anak dan wanita hamil. Hal utama yang dapat mengefektifkan komunikasi risiko adalah dengan berkomunikasi secara efektif dengan media. Hal ini dilakukan agar media dapat mendukung pemangku jabatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas bahaya sulfat metosazol di sekitar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.